Kalau yang sekarang-sekarang ini apa yang mau gue bahas ya? Gak ada yang penting selain dari pembahasan. Menarik tuh si Aurel, menarik. Tapi gue gak menarik persoalan dianya. Gue tuh kayak gimana sih pola asuh orang tuanya gitu loh. Kalian kan punya anak nih, dengan sepengalaman di luar dari cerita dia, itu banyak juga orang yang bener-bener bener-bener child grooming banget. Itu bener-bener kayak anaknya itu bener-bener gak tahu apa-apa, bener-bener suci gitu loh, gak kayak dia. Maksudnya ceritanya, itu kan cerita udah dikompilasi, udah diimprovisasi gitu maksud gue. Iya gak? Coba, Epstein penting gak tuh menurut Kak Zanza? Epstein, kalian mau gue bahas Epstein? Serius? Mau denger? Tapi dengan kepala dingin. Hah? Serius gue mau jawab kenapa gue tidak membahas Epstein. Ini kayaknya nanti IG gue juga diblok sama Meta. Beneran deh. Coba jawab. Gue mau, sebenarnya gini ya, gue kan udah ngikutin. Tapi juga banyak video yang apa ya, yang itu juga AI gitu loh. Videonya banyak AI juga. Ya kan? Jadi kalau misalnya gue lihat kayak Trump, sebenarnya kan Trump yang ngebuka ini ya, ngebuka file itu kan setelah berapa puluh tahun gitu. Jadi kalau misalnya dia, gue nggak ngerti, ini konspirasi sih menurut gue. Ini menarik nih ya, si Robby lagian ngapain pacarin bocah, bocah yang masih underage. Gini loh, ya, orang masih lajang, banyak banget yang pacaran sama anak SMA. Jangankan anak lajang, om-om pun banyak. Kalian jangan bohong. Ya kan? Anak ini suka kan? Suka nggak dia? Menggenta nggak dia? Gatel nggak dia? Gitu. Itu dulu. Ya kan? 15 tahun mah bukan bocah. Nah ini benar, Kak Francisca benar. 15 tahun tuh gak bocah, itu remaja masuknya ya. Sebenarnya pacaran boleh-boleh aja. Sekarang ngapain lo mikirin waktu dia kenal si Robby umur 15 tahun? Coba lo pertanyakan, waktu dia usia 13 tahun, ngapain dia French kiss? Itu kan cipokan lah ya. Cipok lah ya. Gatal banget, iya, menggenta gitu. Lah jangan dinormalisasi dong harusnya. Gak ada yang normalisasi. Ya kan? Tapi kalian bisa tarik gak dari banyaknya kasus? Ya, kalau gue child groomingnya si Aurel ini, gue gak terlalu berempati. Karena apa? Karena dia memang orang yang biasa sekali gitu loh. Biasa dalam artian dia itu biasa di kehidupan bebas. Dia kan orang bule kan. Mendingan kalian bahas orang yang benar-benar di child grooming, kayak di Ponpes, kayak di waktu kasus Sepuji gitu. Nah, itu gimana tuh? Anaknya sewaktu Sepuji itu bininya bilang loh, gue memang cinta loh sama Sepuji. Nah, itu gimana? Coba lo bahas dulu. Mabes suka baper, aku juga gitu dulu. Cek aja jejak digitalnya pacarnya sebelum Robby ada kok, sesudah sama Robby nggak pernah kosong. Nah itu dia, berarti sebelum sama si Robby ada kan Kak pacarnya kan? Ya pasti ada lah, logikanya men. Dia di podcast bilang umur 13 tahun dia itu cipokiwir ya. Suaminya dia suka chat. Suami siapa anjir? Siapa yang sang duluan? Nah itu dia pertanyaan gue. Tapi pertanyaan itu kalau dari mukanya, kalau dari rasa-rasa penasarannya, kalau laki-laki lu jangan tanya sang apa enggak. Laki-laki itu ngacengan sayang ya. Perempuan yang bisa mengontrol dirinya. Gue bukan mau bela-belain si Robby ya. Jadi gini, di setiap kasus apapun itu ya, gue ambil contoh Inara dan Virgon waktu itu. Seluruh masyarakat Indonesia ngebelain Inara, ya kan? Nyalain Virgon. Ternyata apa? Gue tanya, apakah sang wanita yang baik kali nggak pernah sange? Gitu loh maksudnya. Jadi kalian harus benar-benar objektif dong, ya kan?
Ada di buku sebelum Robby juga dia akui. Oh gitu. Oh yang si itu ya, yang si Miller ya. Miller gak sih? Oh benar, menarik. Gitu maksud gue ya. Sebenarnya gue pengen bahas ini tuh di TikTok aja deh, di TikTok rame. Kalau di sini kan sepi ya, kecuali malam kali. Apalagi gue udah lama banget nggak live di sini kan. Tom yang dibilangnya itu ya kak, yang sekarang jadi pejabat ya, benar nggak? Jane itu di cerita itu juga pacar dia. Serius? Jane yang alis gini-gini kan kata dia. Parah sih. Makanya gue kurang berempati sih sebenarnya. Masih banyak tuh kasus-kasus kalau mau dibuka itu. Semua mulut kalian bakal terbungkam. Karena apa? Karena ada banyak kasus. Bahkan mereka mengatasnamakan agama itu banyak banget. Ya. Jadi kalau hari gini lu bahas child grooming, apa kabar kasus-kasus lain? Apa kabar orang-orang yang mengatasnamakan agami untuk men-child grooming kata kalian? Makanya child grooming ini versinya apa gitu loh. Versinya apa? Spesifikasinya bagaimana? Detailnya seperti apa? Bukan kak, Jana itu cuma pernah deket doang. Oh gitu. Oh gak sempat pacaran dia ya. Gue gak baca bukunya, tapi gue tarik summary ya. Di poin-poin penting kayak gue kayak apa sih gak jelas gitu loh. Kadang lu ngomong gini, kadang lu ngomong gitu. Kayak di video gue bilang dia ngaku sendiri ortunya klepto, dia juga klepto. Artinya kalau misalnya mereka bisa tertawa dan menormalisasikan sebuah tindak kriminal seperti mencuri, gue udah gak masuk pikir lagi, udah gak masuk di akal gue lagi. Dia bisa membedakan mana kriminal mana tidak gitu loh. Ya. Jadi gini, gue punya cerita pribadi gue. Gue pernah kenal sama orang yang gaya ngomongnya mirip banget ya. Jadi dia setiap bicara apapun tuh kayak tetap ketawa gitu ya. Kayak tetap misalnya dia iya gue tuh kayak gini, iya gini padahal dia cerita sedih. Lu tau nggak, tuh orang rata-rata psycho beneran. Ais. Nah gitu. Dia klepto umur 11 tahun katanya kak. Oh ya, ngeri loh. Dia juga udah kenal orang umur 19 tahun di usia dia yang 13. Berarti bedanya berapa tuh? 6 ya? Ya kan 6 tahun kan? Lo bayangin 19 tahun udah kuliah, Wak. Hello. Udah aja munafik. Umur ke pesta tapi udah diwanti-wanti jangan pakai narkocoy. Iya ya, gue umur 11 itu kak masih main ceng gondok lah ya. Istilahnya begitulah, istilahnya gue gak ngerti apa-apa. Kalau misalnya gue keluar, yang dibilang mak gue itu untuk ukuran seusia gue yang umur 11 tahun pasti gini, hati-hati di jalan, awas kesandung. Hati-hati mainnya nak, awas jatuh gitu. Kalau sampai diwanti-wantinya adalah lu keluar awas narkocoy, buset. Itu pergaulan seperti apa? Come on. Gitu loh. Gue gak mau jokin, tapi gue kalau misalnya gue tuh main feeling, gue jarang ya kasus-kasus yang gue angkat itu. Kalau berdasarkan feeling gue itu salah, itu jarang banget. Jarang banget. Kak aslinya Om Bobby itu gimana sih kak? Aslinya, mau jujur nih. Maksudnya ini si Bang Robby ya. Dia ganteng, pintar, nyambung. Terus normal, jadi wajar banget kalau misalnya seorang Aurel yang bukan siapa-siapa, ya bocah begitu, suka dengan abang-abang kayak Bang Robby. Wajar. Kalau kalian bilang, ala dia gini, ala dia gitu, kalau kalian jumpa sama dia, belum tentu juga si Robby mau sama kalian, ya kan? Orang punya standar, men. Gitu. Gitu kak, jadi kalau kakak tanya pandanganku kayak mana dia orangnya ganteng, pintar. Ya kan? Gitulah. Ya udahlah guys, kayaknya gue
ini deh, apa namanya, mau pindah server. Kak, tapi di bukunya Aurel sering diludahi. Diludahi gimana? Kenapa dia diludahin? Diludahin yang versi apa? Nah, kenapa gue bertanya? Gue sudah membaca, tapi kenapa gue bertanya? Gue mau mensinkronkan bacaan kalian. Kakak kenal udah lama ya, Kak? Gue kenal udah lama. Jujur gue kenal udah lama, waktu gue masih syuting reality show. Tapi gue tidak akrab ya, tidak akrab tapi gue kenal. Kita kalau membahas sesuatu harus fair sih. Nggak melulu di setiap kejadian cowok melulu yang salah, belum tentu juga ya. Kayak kasus Virgon ya, menurut gue Robby ini adalah Virgon part 2 yang dimana nanti ya waktu akan menjawab. Kalian akan menghujat dia seperti kalian berpikir tentang Inara, begitu. Percaya sama gue, live replay gue simpan. Untuk apa? Untuk nanti kita buktikan sama-sama, oke? Sepakat? Itu perempuan cuma cari sensasi, benar. Apa mungkin dengan maksud untuk menarik PH film itu, Bang Juhel? Kan kenapa gue juga di story gue bilang gitu, Bang? Karena waktu dia tulis buku, nggak lama kemudian dia langsung bilang, gue nih ditawarin nih mau diangkat jadi film. Ya kan? Bang, lu bayangin gak, Bang? Kalau seluruh isi buku ditayangkan di film. Hah? Tapi part sebelum dia ketemu Robby itu duluan ya, duluan ditayangin ya, jangan di ending atau jangan di cut, ya kan? Lu bayangin gambaran anak-anak usia 13, 11 tahun tuh kayak gimana? Ya kan? Udahlah, bener, udahlah, ya kan? Jadi sebenarnya mereka tes ombak, Bang, untuk PH. Nah, gue juga nggak suka, bukan hanya Robby aja di cerita itu yang gue nggak suka, ya Bobby aja. Tapi gue juga nggak suka cerita-cerita yang lain yang kayak orang langsung narik, oh ini Nikita Willy, oh ini si ini, si itu gitu loh. Masa semua peran antagonis peran dia sendiri yang baik? Terus gimana ceritanya? Ada satu orang yang dimana-mana dia selalu jadi bahan bulian. Kayak iya, emang iya gitu. Terus kalau lu cerita, yang paling konyol gini deh. Waktu dia menceritakan sutradara, yang dia bilang, logat lu, gue juga laki gue orang bule, tapi logatnya nggak gitu-gitu banget gitu kan. Itu kan di-created sama dia kayak seolah-olah kayak apaan, padahal biasa aja loh. Dia belum pernah lihat ya orang lagi syuting terus digebrak, dimaki. Monyet lu yang benar, itu ada. Nah, nggak sukanya adalah dia ini terlalu menjelek-jelekkan warga Indonesia. Beneran gue melihatnya dari sisi itu sih. Gue tuh trauma dengan diaspora yang selalu menjelekkan negara kita gitu. Ya, apalagi sekarang suaminya itu kan. Mereka jangan ngenyek orang Indonesia deh. Lu jangan ngenyek banget deh dengan semua lu bilang gambaran orang Indonesia itu kayak gini. Nggak semua, men. Saya juga bingung si Aurel tahu tidak ya suaminya sering chat room. Apa kita buka aja? Ya padahal di buku dia bilangnya dia pintar berprestasi dan cepat belajar bahasanya. Iya, Kak. Tapi kan maksud gue gini loh, Kak. Kejadian dia dengan sutradara itu kan gak penting banget untuk diceritakan gitu loh. Kenapa setiap podcast lu kan nyeritain orang? Kenapa lu setiap podcast gak nyeritain diri lu? Karena apa? Beberapa poin yang gue tangkap ketika lu menceritakan tentang diri lu tuh aneh-aneh. Yang lu cipokan lah, yang lu kelepto lah, yang lu mencuri lah, yang lu apalah gitu, gak jelas gitu. Akhirnya dia menceritakan orang lain lebih banyak. Karena apa? Tidak ada hal yang indah yang ingin dia ceritakan, ya kan? Tidak ada pesan moral. Pesan moralnya apa? Kalau di dalam cerita tersebut, ketika kau membicarakan dirimu, kau adalah pelaku. Astaga, gimana sih berpikirnya? Ya enggak? Memang sih, Kak, kalau kita ikuti cerita di bukunya, nggak sepenuhnya Bobby yang salah. Ya, Aurel juga sepertinya cewek pick me sih, benar. Pick me banget.
pick me-nya seanjing-anjing. Nah, dia hostnya juga sih Kak, kan dia yang mancing duluan. Nggak apa-apa Bang, orang tidak akan terpancing, orang tidak akan terjebak kalau dia memang tidak pelaku. Sama case-nya dengan si Nikmir. Kalau dia tidak melakukan itu, dijebak kayak manapun nggak bisa. Ya nggak, Agustinus, ya kan? Nah, ini aktivis nih. Biasanya analisa, sudut pandang berpikirnya dia di tengah, dia dua arah. Dia lihat kanan kiri, nggak hanya FOMO lihat kolom komentar. Aduh, itu kalau gue lihat semuanya ya, yang komen-komen tempat gue cocok nih nikah aja lu. Itu semuanya akun bodong, men, akun bodong. Gitu. Udahlah, lihat aja. Lu percaya deh sama prediksi gua. Prediksi gua dia juga nggak lama sama itu. Sama Gigol Home Pimpa. Beneran deh. Beneran. Kadang gini, ada banyak hal yang nggak semuanya bisa kita sampaikan di ruang publik. Bukan berarti kita tidak tahu gitu loh. Ya kan? Begitu. Percaya Kak, benar. Ya udah, kalau misalnya kalian tertarik dengan pembahasan ini, kita bergosip tentang dia, tar malam ya. Tar malam aja sambil gue santai gitu. Sekarang gue kayak apa ya, kayak pengen ngopi gini gara-gara si Agustinus nih. Tapi Kak, katanya Jojo mantan artis cilik sebagai saksi hidupnya Kak. Saksi hidup yang bagaimana gitu loh. Klasifikasi child grooming ini juga perlu dibahas. Itu DPR si Oneng ya, Mbak Rike. Kalau ngebahasnya persoalan itu saja, itu nggak fair. Coba diimprovisasi dengan gaya hidup remaja atau Gen Z hari ini, ya bakal bahkan ada milenial. Ini kan kasus ini terjadi, pola hidup bebas. Kan terjadi lagi rame tentang si Awkarin dan kawan-kawan, ya nggak? Nah, harusnya itu juga poin penting untuk dibahas. Jangan cuma child groomingnya. Karena kalau diklasifikasikan orang child grooming, ini bahaya nih. Yang poligami sama anak-anak nih. Yang, bahaya pembahasannya. Nanti gue bahas lagi ya. Ya, oke. Nanti gue bahas lagi. Gitu. Karena gue juga menikah gue tuh nikah usia 16 tahun tau. Beneran deh. Nanti lah kita share ya. Kalau gitu selamat malam buat kalian semua. Nanti kita berjumpa lagi. Anjir, udah kayak penyiar radio gue. Yaudah, ntar gue sambung lagi tengah-tengah malam ya Kak Francisca, abang-abang yang ada di sini. Sampai ketemu nanti malam. Bye bye.